Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua ya. Hari ini Ibu akan berbagi tentang materi teks cerita sejarah ya. Ibu akan berbagi tentang kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, resolusi, kemudian dalam teks cerita sejarah lisan atau tulis. Kemudian indikator pencapaiannya ada memerinci informasi penting dalam teks cerita sejarah, kemudian menelaah struktur dalam teks cerita sejarah. Lalu kemudian kalian akan kepemahaman tentang apa itu teks cerita sejarah, yaitu sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di Kemudian selain itu ada teks cerita novel sejarah, yaitu novel yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Lalu kemudian ada 3 jenis cerita ulang atau recount sejarah. Pertama ada recount pribadi, yaitu cerita ulang yang mengandung kejadian di mana penulisnya terlibat secara langsung. Kemudian ada recount faktual, yaitu cerita ulang yang mengandung kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lainnya. Kemudian ada recount imajinasi, yaitu cerita ulang yang mengandung cerita imajinasi dengan lebih detail. Dan ada pendataan tentang fakta sejarah, yaitu kalian akan merinci informasi penting dalam teks cerita sejarah, yaitu mendata fakta penting dari sebuah teks sejarah yang berkaitan dengan unsur intrinsiknya, yaitu meliputi tokoh, latar, dan pusat pengisahan ceritanya atau kisahnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks cerita sejarah, yaitu pertama fiksi adalah sebuah karya sastra prosa novel yang identik dengan karangan imajinatif. Yang kedua ada non-fiksi, adalah karangan teks yang murni memuat cerita fakta sejarah yang sebenarnya. Kemudian ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, disajikan secara kronologis dan urutan peristiwanya. Kemudian yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Kemudian strukturnya meliputi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu, yaitu sejak, kemudian saat itu, dulu, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah isinya berupa fakta. Kemudian selain ciri-ciri ada struktur teks cerita sejarah, yaitu orientasi, yaitu pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Yang kedua adalah urutan peristiwa sebuah rekaman atau peristiwa sejarah yang terjadi dan dapat disusun secara urut dan kronologis. Kemudian yang ketiga ada reorientasi, yaitu pemberian komentar pribadi terhadap cerita teks cerita sejarah. Kemudian, nah itu adalah materi yang harus kalian implementasikan ke dalam pembelajaran yang nanti kita akan lakukan ya. Kemudian cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.